Selamat pagi Pak. Pagi Bu Duni. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya. Saya ingin diskusi tentang budaya positif yang sudah terlaksana di SD Mati Bumi ini. Kan saya juga sudah ini memperoleh materi baru tentang budaya positif yang ada dari JGP. Bagaimana tanggapan Bapak tentang budaya positif yang sudah sekarang ini terlaksana di SD kita? Ya, kalau di sekolah kita yang sudah budaya positif ini sudah cukup lama juga kita laksanakan. Bu Duni sendiri juga lihat ya, salah satunya setiap pagi itu guru-guru tiket, ada pembagian guru tiket untuk menyambut kehadiran anak, memberikan salam, dan walaupun sekarang belum bisa berjabat tangan, tapi salam itu tetap dilakukan dan anak-anak juga memberikan salam kepada para gurunya. Itu salah satunya. Dan yang kedua juga kita punya budaya positif setiap hari Jumat. Pertama, setelah kita sekolah Katolik mengadakan pembinaan rohani untuk misa Jumat pertama. Kemudian adanya piket kelas, sampai itu salah satu budaya positif untuk mengajarkan dan melatih serta membiasakan tanggung jawab pada anak untuk kebersihan luarnya, membuang sampah pada tempatnya. Dan karena saat ini itu masih ya dibilang sudah bebas, tapi belum sudah bebas masa pandemi ini, membiasakan anak untuk cuci tangan, bawa hand sanitizer, bahkan kalau data itu juga masih ada terbuka. Saya pikir itu juga suatu kegiatan positif atau budaya positif. Terus seperti saat ini bulan Desember kemarin untuk melatih kepekaan sosial atau kepedulian sosial, anak-anak juga ada ini rutin tiap tahun. Kan kita tahu ada aksi Natal, baik pengumpulan dana nanti yang menjadi sumbangan ke panti-panti asuhan baik yang ada di sekitar sekolah kita maupun ada bahkan yang di luar daerah, termasuk juga pengembangan aksi Natal yang berupa barang yang didistribusikan ke masyarakat sekitar sekolah, bahkan juga ke panti-panti dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya pikir itu cukup banyak ya, antara lain akan seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terus ini dari program JGP ini budaya positif yang saya pelajari itu kita nanti akan tentang budaya positif di kelas, di mana guru itu bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, kemudian mengatasi kasus-kasus yang bisa memunculkan motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Jadi saya mohon izin untuk memberikan penyimbasan kepada teman-teman guru. Bagus sekali, cuman mungkin silakan atur saja waktunya, nanti Bu Dwi merasa siapnya kapan, nanti tinggal kami informasikan kepada teman-teman guru. Saya pikir itu sangat bagus sekali. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Herman sudah mendukung saya sebagai JGP di sini, baik dukungan material, kemudian moral dan semua dukungan dari teman-teman juga. Terima kasih banyak. Nanti akan saya info lebih lanjut untuk pembahasan. Ya, saya juga terima kasih banyak. Jadi tetap semangat, sukses selalu supaya nanti bisa menular ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pembahasan dari saya. Ini adalah hasil dari program guru penggerak yang saya ikuti yang modul keempat dengan judul budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol guru. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Ilusi adalah interpretasi yang salah. Menurut seorang pakar pendidikan William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, ada beberapa keyakinan, mungkin ya bukan keyakinan, semacam persepsi kita yang salah
beberapa miskonsepsi tentang makna satu. Guru mengontrol murid itu ternyata ilusi. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu ternyata ilusi. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga ilusi. Dan satu lagi, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu ternyata ilusi Bapak Ibu. Itu menurut pakar pendidikan tersebut. Ya, budaya positif itu berdasarkan nilai-nilai bijak universal. Nilai-nilai yang dimaksud adalah yang ini. Proyek nilai-nilai kebajikan yang akan kita jadikan landasan dalam membuat nanti keyakinan kelas. Apa saja Bapak Ibu bisa baca: peduli, berterus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan dan sebagainya. Banyak sekali. Ini adalah nilai-nilai bijak universal yang nanti akan dijadikan dasar dalam membuat budaya positif. Kemudian kita masuk dalam teori motivasi. Sebagai guru kita pasti memberikan motivasi kepada anak, dan motivasi itu ada 3 jenis, yaitu berupa hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman mungkin sering ya Bapak Ibu kita lakukan hukuman. Terus penghargaan juga sering kita lakukan dengan pujian, dengan memberikan hadiah, dan restitusi itu apa nanti ada. Sebenarnya dari ketiga teori motivasi ini yang paling baik adalah teori restitusi. Teori restitusi itu apa? Nah, sebelum masuk ke restitusi, kita harus membuat dulu yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu kita membuat kesepakatan kelas, kalau kesepakatan kan berupa peraturan-peraturan ya Bapak Ibu. Nah, kalau keyakinan kelas ini nanti berupa hal-hal positif yang berpinjam dari kata-kata bijak universal tadi loh, nilai-nilai bijak universal diambil dari situ. Kita buat yang pendek, positif dan mudah diingat, itu keyakinan kelas. Dibuat menggunakan kata-kata positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sebagai dasar dalam mengatasi masalah yang terjadi di kelas ataupun di sekolah. Salah satu contoh keyakinan kelas yaitu saling menghormati, kemudian jujur, itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Ya. Kemudian beberapa siswa kita mungkin kadang-kadang mengalami kasus atau melakukan sesuatu hal yang kalau kita bilang tidak sesuai peraturan. Itu karena memang mereka salah satu kebutuhannya tidak tercukupi. Kebutuhan apa yang dimaksud ini adalah kebutuhan dasar dalam belajar. Seorang siswa kita juga memiliki kebutuhan dasar. Ini menurut William Glasser tadi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan cinta, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jika salah satu dari kebutuhan dasar anak-anak kita tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan sesuatu hal yang mungkin dia kalau kita bilang melanggar peraturan. Terus lanjut. Nah, kemudian kita sebagai guru di kelas, kita tuh sebenarnya memiliki posisi kontrol terhadap siswa. 5 posisi kontrol guru di dalam kelas, yaitu 1 sebagai penghukum. Ini sering mungkin kita lakukan ya, dengan terlambat berdiri di depan kelas itu adalah posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini bisa kita kadang kita lakukan. Kalau kamu seperti ini, kamu nggak kasihan sama ibu. Kalau kita mengatakan seperti itu, berarti posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Ini kurang bagus untuk anak-anak. Kemudian sebagai teman itu kadang kita berbicara kepada anak yang melakukan suatu masalah ini dengan bahasa-bahasa yang selevel dengan anak-anak. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau kita bahasanya sedikit resmi, namun kita hanya memberikan keyakinan kelas kita apa, kemudian konsekuensinya apa, hanya sebatas itu kalau pemantau. Kemudian
Kemudian yang paling baik posisi kontrol kita sebagai guru di kelas itu adalah sebagai manajer, di mana kita sebagai guru itu memantau siswa sebagai teman juga, dan juga menggali siswa supaya siswa bisa menyadari kesalahannya, kemudian berbuat lebih baik dan bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan rasa enjoy dan happy. Ini yang dimaksud sebagai manajer. Nah, kemudian kalau kita sudah sebagai manajer, maka dalam sebuah kasus jika seorang anak melakukan sesuatu masalah, misalnya terlambat ngobrol di kelas atau berantem, nah itu sebuah kasus. Nah, kita bisa menyelesaikan kasus itu. Posisi kita sebagai manajer tadi, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri siswa. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka menjadi lebih kuat, kembali kepada kelompoknya pun lebih baik, karena dia akan menyadari kesalahannya, kemudian dia semakin meyakini keyakinan kelas apa yang dilanggarnya, kemudian dia bisa kembali ke teman-temannya, bisa menjadi contoh bagi teman-temannya dalam perubahan yang menjadi lebih baik. Kemudian proses segitiga restitusi itu seperti apa? Segitiga restitusi itu menggunakan 3 proses atau 3 tahap ya. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana ketika anak melakukan kesalahan, pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kata-kata yang kita pakai supaya anak itu mau terbuka dan tidak takut terhadap guru. Kata-kata yang kita pakai di dalam menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini salah satu contoh kata-katanya ya, supaya anak itu tidak merasa takut kepada kita. Kemudian tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana di sini ada kata-kata yang sering kita gunakan supaya anak itu menyadari kesalahannya. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya dia terlambat, kemudian dia karena terlambat bangun, di rumah ada masalah apa, itu bisa kita stabilkan kesalahannya dengan seperti itu. Alasannya apa? Kemudian nanti kita berikan semacam susulan apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi. Itu tahap kedua. Kemudian tahap ketiganya yaitu menanyakan keyakinan yang tadi yang kita pelajari, kita lihat tadi ya, keyakinan kelas. Jadi kita semua nanti sebagai guru itu diharapkan memiliki keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu kita susun bersama anak-anak. Nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita yakini di kelas ini. Nah, menanyakan keyakinan, pertanyaan-pertanyaan yang sering kita lakukan yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kalau terlambat biasanya disiplin. Nah, berarti kamu termasuk mengingkari keyakinan itu atau tidak. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau ini akan ditanyakan ketika anak sudah menyadari kesalahannya dan sudah bisa mengungkapkan diri untuk memperbaikinya. Nah, ini adalah segitiga restitusi, tahapan-tahapannya supaya dalam penyelesaian masalah atau kasus anak-anak itu anak-anak tidak merasa terhakimi, kemudian anak-anak juga malah semakin termotivasi. Motivasinya berasal dari dalam diri anak, bukan dari luar. Oke, demikian Bapak Ibu. Ini sebagian dari yang saya pelajari bersama CGP yang lain di program pendidikan. Terima kasih. Selamat Selamat pagi.
sampai kita